Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu bagian dari bab yang paling diminati di pelajaran biologi, yakni sistem reproduksi. Lebih jauh, hari ini kita akan membahas terkait perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Tentunya pada sistem reproduksi hewan. Kenapa? Karena pada sistem tumbuhan, pembentukan gamet biasanya disebut dengan nama mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Sudah siap? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari proses spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan sebuah proses di mana sperma yang merupakan sel kelamin jantan itu dibentuk dan didewasakan. Spermatogenesis berawal dari tahap spermatogonium dan secara bertahap nanti akan berubah menjadi spermatozoa yang fungsional. Kemudian, spermatogenesis terjadi pada testis, yaitu tepatnya di tubulus seminiferus dan di epididymis. Spermatogonium terletak di dekat dinding tubulus seminiferus. Spermatogonium ini bersifat diploid, dan secara terus-menerus dia akan melakukan pembelahan mitosis, menghasilkan spermatosit primer yang juga diploid. Jadi, ketika selama ini kita membayangkan spermatogenesis hanya melibatkan meiosis dalam pembelahan selnya, ternyata tidak. Di dalam tubulus seminiferus juga terdapat pembelahan mitosis, di mana spermatogonium akan menghasilkan spermatosit primer. Nah, karena kita akan membahas lebih jauh tentang meiosisnya, maka di diagram ini saya hilangkan satu spermatosit primer dan menyisakan satu saja. Dari satu spermatosit primer yang diploid ini, dia akan mengalami pembelahan meiosis pertama dan membentuk dua sel haploid yang kita sebut sebagai spermatosit sekunder. Selanjutnya, spermatosit sekunder akan menghasilkan 4 spermatid melalui proses pembelahan meiosis 2 yang juga haploid. Selanjutnya, spermatid akan mengalami diferensiasi menjadi spermatozoa. Spermatozoa ini nanti akan diteruskan menuju epididymis untuk diberikan kemampuan bergerak. Diagram berikut akan memberikan gambaran bagaimana spermatozoa yang dihasilkan di tubulus seminiferus dibawa ke epididymis. Sebelah kiri adalah gambar dari satu juring tubulus seminiferus. Spermatozoa yang dihasilkan dia akan didorong ke bagian tengah, ke bagian lumen dari tubulus seminiferus. Di dalam gambar di sebelah kanan ditunjukkan arah dengan tanda panah berwarna kuning. Nah, ketika dia sudah terkumpul di situ, dia akan mengalir ke epididymis. Di epididymislah proses spermatogenesis lanjut terjadi, di mana spermatozoa diberikan kemampuan motil untuk aktif bergerak. Sehingga dalam proses spermatogenesis dia melibatkan dua unit, yakni tubulus seminiferus pada testis dan epididymis. Bagaimana kaitan antara epididymis atau unit-unit reproduksi jantan yang lain akan kita bahas pada episode selanjutnya. Nah, itu tadi terkait spermatogenesis. Bagaimana dengan oogenesis? Kita coba bahas apa yang terjadi dalam oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pendewasaan ovum, di mana ovum merupakan sel kelamin betina. Proses oogenesis berawal dari oogonium dan pada prosesnya oogonium akan secara bertahap diubah menjadi ovum. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Lalu, bagaimana proses oogenesis itu terjadi?
Oogenesis terjadi dimulai dengan proses adanya oogonium. Oogonium akan melakukan pembelahan sel secara mitosis untuk membentuk oosit primer. Nah, proses pembentukan oogonium menjadi oosit primer ini bisa terjadi pada waktu anak-anak. Nantinya, oosit primer akan berhenti sementara, akan mengalami fase istirahat, dan ketika nanti memasuki fase pubertas, oosit primer akan berkembang menuju tahapan selanjutnya. Sama seperti pada proses spermatogenesis tadi, maka kita ambil satu saja oosit primer. Oosit primer akan mengalami meiosis 1 untuk menghasilkan oosit sekunder yang haploid dan satu badan polar. Berbeda dengan spermatogenesis yang meiosisnya berlangsung secara simetris, pada oogenesis ini proses meiosisnya berlangsung secara asimetris, sehingga sel anakan yang terbentuk dari meiosis ini tidak sama. Satu adalah sel fungsional berupa oosit sekunder dan satu yang tidak fungsional berupa badan polar. Oosit sekunder yang bersifat haploid ini akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, menghasilkan satu ootit yang bersifat haploid dan satu badan polar. Sama dengan pembelahan meiosis 1, di meiosis 2 ini pembelahan juga terjadi secara asimetris, sehingga hanya satu saja yang fungsional, yaitu ootit, sedangkan badan polar bukan merupakan sel anak yang fungsional. Selanjutnya, ootit akan berkembang menjadi ovum yang juga haploid. Setelah ovum ini matang, akan diovulasikan. Apa itu ovulasi? Ovulasi dan proses-proses selanjutnya akan kita bahas di episode-episode mendatang. Nah, itu tadi oogenesis. Sehingga dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan apa perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Mari kita tuliskan. Perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis dapat dituliskan sebagai berikut. Pertama, yang berbeda adalah tempatnya. Spermatogenesis melibatkan dua unit, yaitu testis yang dalam hal ini adalah tubulus seminiferus dan epididymis. Sedangkan oogenesis dia hanya melibatkan satu unit, yaitu ovarium. Perbedaan kedua, satu spermatosit primer pada proses spermatogenesis dia akan menghasilkan 4 spermatozoa yang fungsional. Sedangkan pada oogenesis, satu oosit primer hanya menghasilkan satu ovum fungsional saja. Di sini sudah kelihatan ya, siapa yang lebih pelit. Perbedaan yang ketiga, yaitu pada proses spermatogenesis, pembelahan meiosis terlaksana secara simetris, sehingga dua sel anakannya mempunyai bentuk yang sama besar. Sedangkan oogenesis tidak, pembelahan meiosisnya terlaksana secara asimetris, sehingga anakannya bentuknya berbeda. Satunya lebih besar, yang satunya lebih kecil. Yang lebih besar fungsional, sedangkan yang lebih kecil tidak fungsional. Terakhir, perbedaan yang keempat adalah spermatogenesis itu terjadi secara non-stop. Ia menghasilkan sperma dewasa dari sel awal, yaitu sel-sel primordialnya, dalam urutan yang tidak berhenti. Berbeda dengan oogenesis, dia mengalami fase istirahat di mana oosit primer baru akan melanjutkan pembelahan pada waktu pubertas. Padahal tahap sebelumnya sudah dimulai pada masa kanak-kanak. Nah, itu tadi bagaimana proses spermatogenesis dan oogenesis terjadi. Mudah bukan? Demikian episode Rumbia pada hari ini. Terima kasih sudah mampir dan berkunjung ke Rumbia. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan kalian, komentar kalian, dan permintaan kalian apa yang akan kita bahas di episode mendatang. Dadah!